Ya, gitu. Baik, saya tidak panjang kalam, langsung aja kita menyimak materi yang luar biasa hari ini dari Ustazah Sasa. Untuk waktu dan tempat saya persilahkan. Sebentar ya, saya mute dulu semuanya. Ustazah bisa di-unmute? Nah, ya, baik. Ya. Baik, silahkan Ustazah. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi la dina illa dinu wa la syara'a illa syara'u wa la hudan illa hudahu wa ba'd. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, saya bersyukur sekali bisa berkumpul bersama ustazah-ustazah semuanya, ibu-ibu, adik-adik, ya semuanya ya dari berbagai umur, ya kita disatukan insyaallah. Ini ada yang komen wajah ustazahnya mana ya? Oh, yang ini. Sebentar, Iya. saya coba ini ya, gimana caranya ya? Di-pin ya Ustazah? Sebentar. Ini sudah di-pin sebenarnya. Iya, jangan sampai yang muncul wajah saya ini nggak penting. Sebentar. Gimana ya caranya? Sebentar. Spot di-pin. Apakah coba Ustazah, apakah sudah kelihatan ibu-ibu wajahnya Ustazah Sasa? Coba Ustazah. Sudah katanya. Sudah, alhamdulillah. Silahkan Ustazah. Okay. Iya, alhamdulillah sekali saya bisa berjumpa dengan teman-teman semuanya dari berbagai usia, dari berbagai kalangan. Mungkin ini didominasi oleh ibu-ibu, tapi sebenarnya mempelajari fikih haid ya, fikih darah itu sebenarnya wajib ya, fardhu ain bagi seluruh perempuan, baik itu yang masih kecil mungkin gitu ya, dan yang sudah dewasa apalagi begitu ya. Ya, sebelum kita mulai alangkah baiknya kita mulai dengan membaca doa belajar terlebih dahulu, sehingga semoga apa yang kita pelajari nantinya bisa memberikan keberkahan dan menjadi amal jariah untuk kita semua dan guru-guru saya terutama yang ada di Mesir dan juga dimanapun yang telah memberikan ilmunya kepada saya sehingga bisa disebarkan kembali kepada kawan-kawan semuanya. Ya. Allahumma alhimna ilman yujali lana tariqal haq wa amalan yuhiluna fi maq'adi sidqin ma'a asyrafil anbiya'i wa mursalin. Allahumma aftah alaina futuhal arifin bihikmatika wa anfa alaina wa rahmatika wa dzakirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ja'alna bi syar'ika alimin wa bima alimta amilin wa fi amalina mukhlisin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Iya, oke. Mungkin kita langsung aja membahas. Jadi di sini sebenarnya untuk fikih haid sendiri ya, ini saya sudah membuat PPT-nya, tapi mungkin hanya ini baru mukadimah ya. Kita akan masuk ke pembahasan lebih detailnya lagi mungkin minggu yang akan datang ya, karena memang pembahasan haid itu dia lebih matang dan lebih meresap ketika dijelaskan berulang kali gitu kan, apalagi dia ada sistem rumus dan hitungannya ya. Iya. Ini saya share screen atau gimana, Bu? Dari Ustazah bisa langsung atau mau saya bantu? Iya. Oke, siap. Sudah dijadikan host. Oke. Ya, ini kelihatan semuanya PPT-nya? Ya, Alhamdulillah kelihatan Ustazah. Oke, siap. Ini seperti yang ada di poster ya atau pamflet ya. Kita akan membahas fikih haid, nifas dan istihadoh yang ini diambil dari kitab Al-Ibanah ya. Kitab Al-Ibanah wal Ifadah. Ya, kitab Al-Ibanah wal Ifadah fi ahkamil haid wa nifas wal istihadah ala madhabil Imam Asy-Syafi'i. Jadi insya Allah kitab ini yang mungkin kalau ustazah-ustazah sekalian ini kelihatan tidak. Nah,
Ini mungkin di Indonesia, di Malaysia tadi ada yang dari Malaysia. Ini sebenarnya udah banyak di Indonesia, jadi mungkin bisa sambil dipegang gitu ya, kalau misalnya memang mau buku fisiknya bisa beli sendiri-sendiri ya, karena saya tidak menyediakannya gitu ya. Atau mungkin dari Bu Eli sebagai panitia jika ada teman-teman yang mau, apa namanya, mendapatkan bukunya mungkin bisa nanti dikumpulkan atau ya, yang baik aja ya Bu ya, kira-kira gitu. Ya, Ustazah. Oke, jadi sebenarnya fikih haid ini, Al-Ibanah wal Ifadah sebenarnya ini adalah, apa ya, kayak buku kecil gitu ya, kutaib ya, buku kecil yang mana sebenarnya ini merangkum dari buku-buku besar di pembahasan Syafi'i ya, mazhab Syafi'i. Karena kita akan bahas haid dan nifas ini dari sudut pandang mazhab Syafi'i ya. Yang mazhab yang sangat banyak diikuti di Indonesia ya, mayoritasnya insya Allah mengikuti mazhab Syafi'i. Nah, kenapa kemudian kita membahas kitab ini, kitab Al-Ibanah wal Ifadah? Sebenarnya ada banyak sekali kitab-kitab yang membahas, kitab-kitab kecil ya, yang membahas tentang haid ya. Ada misalnya Risalah fil Haid wan Nifas ya, kemudian ada kitab An-Nibros fil Haid wan Nifas juga, kemudian ada Izalatul Iltibas bi taudihi ahkamil haid wal istihadah wan nifas ya. Ada banyak sekali kitab-kitab kecil yang memang membahas dan saling menyatukan ya antara satu kitab dengan kitab yang lain. Tapi semua sumbernya ini bersumber dari sumber yang satu, yaitu dari kitab-kitab besar di mazhab Syafi'i. Karena sebenarnya ada banyak sekali ya, kalau kita tahu kitab-kitab mazhab Syafi'i itu ada banyak sekali. Dan ketika dibahas di kitab-kitab besar itu pembahasannya memang agak sulit ya, agak sulit, dan mungkin dengan dibukukan dalam kutaib-kutaib yang kecil ini seperti kitab Al-Ibanah wal Ifadah ini, dia menjadi lebih mudah untuk dipahami dan masalah-masalahnya sudah diperingkas sehingga kita sebagai orang yang mempelajarinya ya, mubtadi ya, hitungannya orang-orang yang baru, itu lebih mudah untuk memahaminya. Oke? Dan kitab Al-Ibanah wal Ifadah ini banyak sekali ya digunakan di Indonesia, di Mesir, di Tarim, Hadramaut. Jadi ini penulisnya sendiri adalah Dr. Abdurrahman bin Abdullah bin Abdul Qadir As-Saqaf ya. Beliau adalah Rais Qismul Fiqhi wa Usulihi ya, rektor begitu ya, di Fakultas Fikih dan Usul Fikih Kuliah Syariah wal Qanun Jamiat Ahqaf di Tarim ya. Dan karena manfaat yang begitu banyak, kitab ini bisa dirasakan ya manfaatnya oleh para pelajar-pelajar baik itu di Mesir, di Indonesia maupun di Tarim sendiri, dan di seluruh pelosok penjuru dunia ya yang mayoritas mazhab Syafi'i. Oke, langsung saja kita membahas kepada pembahasan haid, nifas, dan istihadah. Nah, ini kita mulai dari hukum ya, hukum mempelajari fikih darah bagi perempuan. Jadi ini ada di dalam mukadimah. Di sini saya sertakan pembahasannya ya di dalam kitabnya. Sebentar saya. Oke. Nah, jadi di sini ini mouse-nya kelihatan nggak ya? Gerakan mouse saya. Kelihatan, Ustazah. Oke. Ya, di sini dikatakan Bismillahirrahmanirrahim. Saya bacakan dulu dari bahasa Arabnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Ini pujian kepada Allah Subhanahu wa taala dan salat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du faqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Ya, jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengatakan bahwa menuntut ilmu itu hukumnya wajib ya, fardhatun ala kulli muslimin. Ya, fardu ain bagi setiap muslim. Fal hadis yufidu wujuba ta'allumil ilmi. Jadi hadis ini talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin itu menunjukkan apa? Menunjukkan kewajiban dari ta'allumil ilmi ya, dari kewajiban menuntut ilmu. Wa minal ilmil wajib 'alal mar'ati, dan salah satu ya ilmu yang wajib bagi seorang perempuan adalah an tata'allama ma tahtaju ilaihi min ahkamil haidhi wan nifasi wal istihadah ya afwan. Jadi salah satu ilmu yang wajib dipelajari oleh perempuan itu adalah apa? An tata'allama ya. Dia hendaklah mempelajari
matahtaju ilaihi, apa-apa atau ilmu-ilmu yang yang dibutuhkan oleh perempuan tersebut. Ya, di antaranya adalah ilmu yang berkaitan dengan hukum-hukum haid, nifas, dan istihadah. Ya, jadi di sini makanya ya di poin pertama di sini ya, saya tuliskan hukum mempelajari fikih darah bagi perempuan atau fikih haid, nifas, wal istihadah bagi perempuan itu apa? Wajib. Ya. Dia wajibnya adalah fardu ain, ya, bukan fardu kifayah, fardu ain. Jadi kalau fardu ain itu setiap muslimah, ya, setiap perempuan itu wajib untuk mempelajari hukum-hukum yang ia butuhkan terkait haid, nifas, dan istihadah. Maka di sini ibu-ibu semua, adik-adik semua, ya teman-teman semuanya ketika mempelajari dan berusaha untuk mencari ya pengajian-pengajian terkait haid, nifas, dan istihadah ini insya Allah antuna semua ya sudah berusaha untuk menggapai fardu ain tersebut dengan mempelajarinya ya. Nah, kemudian nanti ada step berikutnya yaitu untuk diamalkan dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, nah, di sini dikatakan ya, tadi kita lanjut dulu bahasa Arabnya, fa in kana zaujuha aliman lazimahu ta'limuha. Jadi, kalau misalnya ya ini di poin kedua, jika suaminya memahami hukum seputar itu ya, wajib bagi suaminya untuk mengajari istrinya ya. Jadi sebenarnya seorang laki-laki ya itu juga fardu kifayah jatuhnya ya kalau laki-laki untuk mempelajari hukum-hukum yang berkaitan dengan haid, nifas, dan istihadah ya. Karena ya fardu kifayah untuk diajarkan kembali kepada kepada istrinya, ya anaknya, adik perempuannya, kakak perempuannya mungkin ya, ibunya ya, itu semuanya adalah hukumnya fardu kifayah bagi laki-laki tersebut ya. Tapi kemudian ya suaminya jika suaminya memahami hukum seputar itu, maka wajib bagi suaminya untuk mengajari istrinya ya. Jadi wajib hukumnya ketika dia tahu ya, dia paham hukum tersebut, hukumnya menjadi wajib untuknya mengajari istrinya. Jika tidak ya, kalau dia bukan alim, bukan orang yang memahami hukum-hukum terkait haid, nifas, dan istihadah, maka wajib bagi istri pergi keluar rumah untuk mempelajari hal tersebut ya. Karena dia tidak bisa mendapatkan ilmu tersebut dari suaminya, maka dia harus pergi untuk mencari sumber ilmu ya yang berkaitan dengan haid, nifas, dan istihadah ya. Kenapa kemudian dijadikan fardu ain? Karena haid, nifas, dan istihadah ini termasuk salah satu hal yang selalu dan menjadi rutinitas perempuan gitu kan, rutinitas bulanannya ya. Sehingga kalau tidak mengetahui hukumnya nanti akan berakibat fatal ya ketika akhirnya menentukan kapan istihadah misalnya, kapan ini dikatakan darah nifas misalnya dan lain-lain ya. Oke. Kemudian ya, jika suaminya melarang istrinya untuk pergi keluar rumah belajar fikih haid, nifas, dan istihadah, apa hukumnya? Haram ya. Haram bagi sang suami melarang istrinya pergi keluar rumah ya. Jadi kalau misalnya suaminya nggak tahu, kemudian dia juga tidak bertanya kepada orang yang alim untuk memberitahukan hukumnya kepada istrinya, maka hukumnya menjadi haram bagi suaminya melarang istrinya keluar rumah. Karena ketika istrinya dilarang untuk pergi mencari ilmu terkait haid, nifas, dan istihadah ini kan akhirnya membuat seluruh hukum-hukum yang berkaitan dengan haid, nifas, dan istihadah itu menjadi ya menjadi tidak diketahui sehingga akhirnya haram ya bagi suami melarang istrinya pergi keluar rumah jika ia tidak mengetahui hukum-hukum tersebut dan tidak juga bertanya kepada seorang ulama. Tapi beda lagi kalau misalnya suaminya melarang dan dia juga ikut berusaha gitu ya mencari tahu hukum tersebut dengan bertanya ya, membantu istrinya bertanya kepada seorang alim. Kemudian memberitahukan kepada istrinya, oh hukumnya seperti ini, seperti ini, seperti ini, maka dia tidak haram ya ketika dia melarang istrinya pergi keluar. Nah, terakhir, perempuan tidak boleh keluar ke majelis suami. Ini jelas ya karena seorang istri ya itu dia ketika keluar rumah harus minta izin kepada suaminya gitu. Maka ketika dia ingin keluar rumah untuk ke majelis ilmu ya, yang majelis ilmu ini bukan ain, fardu ain seperti misalnya majelis zikir ya atau majelis nasihat-nasihat. Nah, itu sebenarnya bukan fardu ain bagi perempuannya ya.
itu tidak boleh dia keluar ke majelis ilmu tersebut tanpa seizin suami. Jadi ini juga harus ya dengan seizin suami. Itu yang berkaitan dengan hukum mempelajari fikih darah bagi seorang perempuan. Oke, kita lanjut dulu ya. Nah, di sini ini insya Allah pembahasan dari Ibanah wal Ifadhah saya sertakan dalam slide ini ya. Jadi mungkin teman-teman yang belum memiliki bukunya nggak apa-apa, nggak usah khawatir ya, karena di sini juga saya sertakan di dalam slide ini. Nah, kita masuk ke pembahasan inti, yaitu macam-macam darah yang akan kita bahas dalam kitab Ibanah wal Ifadhah ini, yaitu ada yang pertama haid ya. Yang kedua ada nifas dan ada istihadah. Seperti yang disebutkan di dalam kitab ini, ad-darsul awal muqaddimatun amatun haulad dima'il kharijah minal farj. Jadi ini adalah pembahasan muqaddimah ya yang kita bahas terkait apa? Darah yang keluar. Afwan. Darah yang keluar dari farji, dari kemaluannya perempuan. Damul kharij min farjil mar'ah itu ada imma an yakuna haidhan au nifasan au istihadatan. Jadi ada 3 darah yang keluar dari kemaluannya perempuan itu bisa jadi dia darah haid, nifas atau darah istihadah. Rabi'alah ya, tidak ada darah yang keempat. Walikullin min hadhihi dina ta'rifu ma yazubihi an ghairihi wa sawfa nubayyinuhu insyaallah taala. Jadi setiap jenis-jenis darah ini baik haid, istihadah itu ta'rifnya sendiri yang insyaallah akan dibahas setelah ini. Mungkin ada yang sedikit bertanya gitu ya, atau ada yang pernah mendapatkan kajian lain akan bertanya, di dalam itu ada namanya darah fat, ada namanya darah wiladah ya. Itu masuk ke jenis apa ya? Jadi darah wiladah nanti ada banyak ya dia jenis-jenisnya. Maksudnya ada kaitnya, ada koitnya ya, ada ikatannya. Jadi kalau misalnya saya kasih misal orang yang melahirkan ya, kemudian sebelum dia melahirkan itu dia keluar darah. Jadi kalau di Syafi'i itu darah yang keluar ketika hamil itu dikatakan sebagai haid. Ya, itu qaulun ashah 'inda Syafi'i. Jadi pendapat yang ashah ya di Syafi'i itu adalah perempuan ketika hamil kemudian dia mengeluarkan darah, itu darahnya adalah darah haid ya. Dan itu juga harus mengikuti syarat-syarat darah haid yang nanti akan kita sebutkan. Nah, kemudian ketika misalnya dia keluar darah, kemudian dia melahirkan. Maka darah yang keluar bersamaan dengan keluarnya anak itu dikatakan sebagai darah haid. Nah, jadi ada nanti gitu. Dia bisa dikatakan darah haid, bisa dikatakan darah fasad. Ya, darah fasad itu nanti dia seperti istihadah. Ya, dihukumnya seperti istihadah. Makanya darah fasad dan darah wiladah itu dia bisa masuk ke istihadah, bisa masuk ke haid ya. Kalau di darah wiladah, kalau di darah fasad itu dia jelas dia masuknya dihukumi seperti istihadah ya. Maka di sini dikatakan la rabi'alaha, kenapa tidak ada darah yang keempat ya atau yang kelima? Karena tadi darah fasad itu digabungkan ya, disamakan dengan darah istihadah. Ya. Nanti kita akan bahas definisi dari darah istihadah apa, definisi dari nifas itu apa, definisi dari haid itu apa. Ya, kemudian darah wiladah itu bisa masuk ke istihadah, bisa masuk ke haid tergantung pada kondisinya seperti apa. Itu juga nanti akan kita bahas secara detail. Ini yang penting adalah sekarang macam-macam darah itu ada 3, haid, nifas, istihadah. Oke, kita lanjut. Nah, yang pertama haid. Apa itu darah haid? Ya, darah haid adalah, ini saya bacakan dulu bahasa Arabnya. Awalan al-haidu, ta'riful haidi damul haidi syar'an. Jadi darah haid ya. Sebenarnya secara bahasa, darah haid itu artinya adalah sailan ya, mengalir. Sedangkan menurut syara, jadi kalau di dalam fikih itu ada istilah lughatan wa syar'an. Secara bahasa, definisi secara bahasa dan definisi secara syariat Islam itu definisinya apa. Jadi dalam syariat Islam ada definisi sendiri untuk setiap permasalahan-permasalahan yang ada. Nah, di sini contohnya adalah damul haidi. Ya, definisinya secara syar'an itu apa? Dia adalah damu jibillatin. Darah normal. Di sini saya sudah artikan ya di sini definisi darah normal ya. Damu jibillatin.
yakhruju min aqsa rahimil mar'ah, yang keluar dari aqsa. Aqsa itu pangkal ya. Ya, dari paling atas. Pangkal itu kan artinya atas ya. Paling atas rahimnya mar'ah, rahimnya perempuan. Ala sabili sihhati ya, secara ya sehat ya, bukan sakit, karena nanti ada darah-darah yang keluar karena sakit, contohnya istihadah ya kan, itu darah yang keluar karena sakit. Min ghairi sababin ya, tanpa sebab. Ya, karena nanti di sini membedakan antara darah haid dan darah nifas. Kalau darah nifas, sorry. Darah nifas itu dia keluar karena ada sebab, yaitu wiladah. Ya. Jadi darah yang keluar setelah melahirkan, ya bukan ketika melahirkannya. Ya, nanti kita akan bahas di darah nifas pembahasannya sendiri. Fi auqatin ma'lumah, di dalam waktu yang telah diketahui. Waktu yang diketahui ini apa? Maksudnya ada nanti masa durasi minimal ya. Paling sedikitnya haid itu keluar berapa, yaitu yaumun walailah ya. 1 hari 1 malam. Kemudian ada juga paling banyaknya ya keluar itu selama 15 hari ya, dan lain-lain. Ghalibnya ya, rata-ratanya itu biasanya keluar selama 6 atau 7 hari. Ya, itu jadi damu jibillatin yakhruju min aqsa rahimil mar'ah ala sabilis sihhah min ghairi sababin fi awqatin ma'lumah. Oke. Lanjut ya. Nah, di sini ada dalil daripada haid ya. Mungkin kita sering mendengar di dalam ayat Al-Qur'an ya. Al-aslu fil haid. Jadi kalau ada al-aslu ini maksudnya dalil ya. Asalnya ya, asal hukumnya itu dari mana. Ini kalau ada al-aslu itu yang kita bicarakan adalah dalilnya ya. Al-aslu fil haidi qauluhu ta'ala wa yas'alunaka 'anil mahid. Qul huwa adzan fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yatahurna fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Surat Al-Baqarah ayat 222 yang artinya, dan mereka ya wa yas'alunaka 'anil mahid, dan mereka bertanya kepada engkau Nabi Muhammad 'anil mahid ya, tentang haid. Katakanlah ya, qul huwa adzan, katakanlah wahai Nabi Muhammad, huwa atau al-haid itu adalah adzan, penyakit ya. Fa'tazilun nisaa fil mahid ya. Maka i'tazil ya, jauhilah perempuan itu fil mahid, dalam kondisi haidnya dia. Wala taqrabuhunna hatta yathurna, dan janganlah engkau ya, kalian, ini domirnya kepada laki-laki ya. Wala taqrabuhunna hatta yathurna, dan janganlah kalian para laki-laki mendekati ya perempuan sampai mereka yathurna, mereka itu suci. Fa idza tatahharna, maka jika mereka itu sudah suci, perempuan-perempuan itu sudah suci dari haidnya, fatuhunna min haitsu amarakumullah, maka datangilah mereka min haitsu amarakumullah, dari sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang mutatahhirin, yang bersuci. Ya, nanti artinya bisa dicari sendiri di surat Al-Baqarah ayat 222 ya, ibu-ibu sekalian. Nah, oke. Dari sini kita bisa menyimpulkan apa? Ada hukum dari haid itu sendiri. Di sini Allah mengatakan qul huwa adzan. Nah, qul huwa adzan ya. Jadi dia itu adalah penyakit. Hukumnya di sini disimpulkan adalah dia najis ya. Karena harus dijauhi karena adzan itu. Terus fa'tazilun nisaa fil mahid. Nah, ini kan tadi ya, artinya adalah maka jauhilah perempuan-perempuan tersebut fil mahid, dalam kondisi haidnya dia. Nah, di sini ada hukum perempuan haid ya. Jadi kalau hukum perempuan haid itu kan, kalau dulu orang-orang Yahudi itu apa? Mereka mengurung ya, kalau ada perempuan yang haid itu dikurung, nggak dikasih makan, dijauhi, benar-benar dijauhi gitu ya. Misalnya mereka punya rumah, habis itu ada kamar yang jauh sekali dari rumah dia gitu, di luar rumah gitu ya, ditaruh di sana gitu, nggak boleh dikasih makan ya kan, intinya benar-benar dikucilkan lah. Nah, di dalam Islam itu tidak seperti itu ya. Jadi kalau perempuan di sini yang dimaksud dengan fa'tazilun nisaa fil mahid, atau jauhilah perempuan
ketika dia haid itu maksudnya adalah jauhilah dari menyentuh antara pusar dan lutut ya. Artinya jauhilah mereka dari bersetubuh gitu. Jadi tidak boleh ini perempuan-perempuan haid itu tidak boleh digauli ya ketika dia sedang haid. Wala taqrabuhunna hatta yatuhurna, dan janganlah kamu mendekati mereka sampai mereka suci ya. Ini juga maksudnya jangan mendekati daerah pusar sampai lutut ya, sampai mereka bersuci. Artinya ya jangan bersetubuh, jangan digauli ketika mereka haid ya, sampai mereka suci. Fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Jadi kalau dia sudah suci maka kalian boleh mendekati mereka gitu ya. Boleh menggauli mereka. Ya. Jadi dari sini kita simpulkan apa ada hukmu al-haid, yaitu hukum haid, hukum darahnya sendiri itu najis ya. Nah, hukum perempuan haidnya itu tidak boleh disetubuhi, ya tidak boleh digauli oleh seorang laki-laki. Nah, kalau tadi ya itu ada kita bahas bahwa haid itu definisinya adalah damu jibilatin yakhruju ya ini ya. Damu jibilatin yakhruju min aqsa rahimil mar'ati ala sabili sihhati min ghairi sababin fi awqatin ma'lumah. Nah, ini ada disebutkan waktu-waktu tertentu ya. Tadi kan ada aqallu waqtiha atau waktu paling minimalnya keluar darah adalah 1 hari, 1 malam. Ya, ada waktu paling banyak 15 hari dan ada waktu rata-ratanya keluar darah haid adalah 6 sampai 7 hari. Nah, sekarang kita akan bahas kalau tadi sudah belajar dalil, kita sekarang bahas usia haid wanita. Jadi kapan wanita itu bisa ya atau sudah mungkin untuk keluar darah haid. Dan kalau dia belum mencapai usia tersebut, ketika dia mengeluarkan darah, dihukumnya apa darah tersebut? Nah, ini kita akan bahas. Ini saya spoiler sedikit, di sini akan ada hitungan matematika sedikit. Jadi ibu-ibu sebelum kita mulai menghitung, mari kita fokus ya semuanya. Setelah ini karena ada sedikit hitung-hitungannya. Di sini ya usia haid wanita. Ya, di sini saya bacakan dulu bahasa Arabnya. Awalan sinul haidi ya. Jadi usia haid ya, usia yang memungkinkan untuk perempuan itu haid. Aqallu sinin yumkinu an ya'tiya fihil haidu al-mar'ata tis'u sinina qamariyah. Ya, jadi usia ya paling minimal ya, paling minimal yang perempuan itu bisa keluar haid itu adalah tis'u sinina qamariyah. Ini saya langsung aja nih tulis bahasa Indonesianya ya. Ya. Jadi usia minimal haid wanita itu kisaran 9 tahun qamariyah ya. Jadi 9 tahun qamariyah itu kalau misalnya ada penanggalan ya tahun Syamsiah dan ada penanggalan tahun qamariyah, berarti qamariyah itu ikut yang hijriyah ya. Nah, ini dia dikatakan takribiyah ya. Jadi tis'u sinina qamariyatin takribiyah. Di sini dikatakan takribiyah bukan tahdidiyah. Kalau tahdidiyah itu dia udah pasti 9 tahun. Nah, qamariyah, udah pasti. Tapi kalau misalnya dia itu takribiyah, ya takribiyah itu kisaran artinya ya. Kalau tahdidiyah itu sudah pasti. Nah, itu takribiyah lawannya adalah lawan katanya tahdidiyah. Oke. Jadi takribiyah sendiri artinya adalah kisaran ya, berkisar antara segitu. Jadi bisa jadi di usia 9 tahun, kemudian sebelum 9 tahun dia keluar darah. Nah, itu maksudnya takribiyah. Nah, di sini wa qauluna takribiyatun ya. Jadi kalamnya penulis kitab ini takribiyatun ya, maksud dia akan mencoba untuk menjelaskan apa maksud dari takribiyahnya yang ditulis oleh beliau, yaitu annahu yughtafaru naqsu muddatin la tas'u haidan wa tuhran. Jadi yughtafaru ya, dimaafkan ya, atau jika keluar haid ya di hari yang naqsu muddatin la tas'u haidan wa tuhran ya. Jadi nanti di usia 9 tahun ya. Ini jika darah keluar di usia 9 tahun, namun sisa waktu tidak cukup untuk minimal haid dan suci 16 hari. Ya.
Ini dihukumi haid. Jadi yughtafaru di sini itu masih dihukumi haid. Jika apa? Naqsu muddatin la tasa'u haidan wa tuhran. Jadi kan tadi kita mengatakan bahwa umurnya perempuan bisa mengeluarkan darah haid ya. Itu adalah kisaran umur 9 tahun qamariyah. 9 tahun ya. Nah, kalau misalnya belum umur 9 tahun, masih kurang 20 hari misalnya. Ya, masih kurang 20 hari misalnya. Berarti kalau dia keluar darah ya di hari ke-20 sebelum dia berusia 9 tahun, maka darah yang keluar di 20 hari tadi ya itu dilihat. Nah, enggak semuanya itu dihukumi sebagai haid. Ya, tidak semua dihukumi sebagai haid. Gimana cara ngitungnya? Nah, nanti kita habis ini akan ada tabel ya untuk memudahkan menghitung ya. Ya. Jadi ya tadi ya, yang dikatakan haid itu adalah jika dia usianya belum mencapai 9 tahun. Ya, ada sisa usia menuju 9 tahun nih, masih ada 16 hari. Nah, masih ada 16 hari. Kemudian dia keluar darah di waktu 16 hari ya. 16 hari itu dia keluar darah, maka ini dihukumi haid. Atau misalnya kurang dari 16 hari, misalnya dia haid di usia 9 kurang 10 hari. 9 kurang 10 hari. Ini juga dihukumi haid. Itu. Ya, jadi maksudnya di sini adalah annahu yughtafaru naqsu muddatin la tasa'u haidan wa tuhran. Jadi tetap dihukumi haid ya. Tetap dihukumi haid jika naqsu muddatin ya. Jadi 9 tahun itu masih kurang masih ada sisa waktu ya yang la tasa'u haidan wa tuhran. Yang dia itu tidak cukup ya jika dijumlahkan waktunya dengan haid ya dan tuhur, karena haid itu dia minimalnya ya kan itu 1 hari 1 malam ya, 1 hari 1 malam, sedangkan aqallu tuhrinnya itu adalah ya jadi suci yang paling sedikit itu adalah 15 hari. Jadi kalau dijumlahkan 15 hari ditambah 1 hari sama dengan 16 hari. Maka kalau perempuan usia 9 tahun kurang 16 hari keluar darah ya, maka dia dihukumi haid. Kalau usia 9 tahun kurang 10 hari, itu juga dihukumi haid. 9 tahun kurang 5 hari dihukumi haid. Ya, 9 tahun kurang 11 hari dihukumi haid. Itu jika mereka keluar darah di usia itu ya. Tapi jika keluar darah di usia 9 tahun, sisa waktu lebih dari minimal haid dan suci 16 hari. Maka darah yang keluar sebelum 16 hari dihukumi darah fasad. Ya. Jadi usia 9 tahun, ya. Sisa waktunya itu lebih dari minimal haid dan suci, lebih dari 16 hari. Misalnya usia 9 tahun, tadi haid keluar di usia dia kurang 20 hari. 9 tahun kurang 20 hari. Ya. Ini berarti lebih dari masa minimal haid dan minimal suci. Yaitu lebih 4 hari ya. Maka darah yang keluar sebelum 16 hari yaitu 4 hari sebelum 16 tadi kan 4 tambah 16 20 ya Bu ya. Darah yang keluar sebelum 16 hari itu dihukumi darah fasad. Ya, sampai sini pasti agak kebingungan ya. Oke, kita lihat ke tabelnya sedikit ya biar agak jelas. Nah, ini ya minimal haid itu 1 hari ya Bu ya. 24 jam hitungannya. 1 hari, 1 hari dan 1 malam ya 24 jam. Minimal suci 15 hari. Nanti kita akan bahas detail permasalahan haid ini di kitab haidnya ya, di bab haid. Nah, ini cuman untuk menjelaskan saja ya kalau perempuan haid di usia 9 tahun kurang beberapa hari. Nah, itu keluar darah itu darahnya dihukumi apa? Nah, ini oke. Kita coba praktekkan tadi yang kita sudah bahas ya. Nanti kita ulang lagi nggak apa-apa Bu, sampai paham. Oke. Ini ada Fulan ya, misalnya namanya Aisyah A. Ya, dari A ini ya Bu ya, di sini ya. Di samping kiri ya. Ini ada A namanya Aisyah misalnya.
Oke. Ini usia 9 tahun, ya. Jadi sebelum dia mencapai usia 9 tahun ini, dia keluar darah bisa 1 hari sebelum 9 tahun, atau 21 hari sebelum 9 tahun, ya, atau keluar darah 15 hari sebelum 9 tahun. Kalau keluar darah di usia-usia tersebut, apa hukum darah yang keluar? Nah, ini ya. Nah, oke. Jadi di sini dia keluar darah itu sebanyak, ya, dia keluar darah di 16 hari sebelum usia 9 tahun. Nah, karena darah ini mulai keluar di hari ke-16 sebelum dia masuk ke usia 9 tahun. Bagaimana hukum darahnya? Ya, hukum darahnya dihukumi haid ya, Bu, ya. Ya, kenapa dihukumi haid? Karena darah ini keluar sebelum dia berusia 9 tahun dan 9 kurang 16 hari. Nah, jadi 16 hari ini dia masih masuk hitungan ya, minimal haid itu 1 hari dan minimal tuhur itu 15 hari. Jika ditambahkan 15 tambah 1 sama dengan 16. Ya. Jadi darah ini keluar di usia 9 tahun kurang 16. Jadi ini semua dihukumi haid. Oke, lanjut. B, namanya bunga. Namanya bunga. Nah, ini keluar darah ketika usianya 9 tahun kurang 21 hari. Ya, darahnya keluar cuma 1, 2, 3, 4, 5. Cuma hari. Ya, tapi keluar di usia 9 tahun kurang 21 hari. Darah ini hukumnya, ya hukumnya bukan haid. Karena keluar saat usia anak itu 9 tahun 21 hari. Sedangkan tadi yang akan haid itu kalau usianya 9 tahun kurang 16 hari. Lagi, Cynthia ya, C ya, namanya Cynthia. Cynthia ini keluar darah saat usia dia 9 tahun kurang 20 hari. Ya. Jadi 10 hari menuju 9 tahun dia tiba-tiba keluar darah. Keluar darahnya banyak ini. Nah, ini apa hukum darahnya ya? Karena tadi 20 hari, maka nah, ya. Jadi yang sebelum 16, 4 hari sebelum 16, ya. Ini 4 hari 16. Ini bukan haid. Ya, bukan haid berarti di sini damu fasad. Ya. Damu fasad ini sama dengan hukumnya damu istihadah. Ya. Darah istihadah. Nah, berarti dia tetap ya berlaku ya, dia dihukumi hadas, dia tetap sholat ya, dan lain-lain. Nah, ini kan kita bahas ya hukum istihadah sendiri. Sedangkan ya darah yang keluar 16 ya ke-7 ini dihukumi sebagai haid karena dia masih hitungannya adalah keluar sebelum 9 tahun kurang 16 hari. Jadi gampangnya Bu, kalau ada anak-anak kan usia 9 tahun komariah kurang 16 hari itu diperhatikan kalau dia keluar di usia 9 tahun kurang 16 hari, ya maka darahnya itu semuanya dihukumi haid. Tapi kalau dia keluar darah 9 tahun kurang 20 hari misalnya, maka yang dihukumi haid adalah yang dari 16 ini ya Bu ya. Selebihnya dihukumi damu fasad. Ya. Oke. Mau lanjut dulu atau masih ada yang belum paham dengan darah keluar sebelum 9 tahun? Insya Allah kalau pakai tabel kelihatannya jauh lebih jelas, Ustazah. Jadi lebih tergambar ya Ibu-Ibu ya, Insya Allah ya. Oke, Insya Allah. Khair. Oke, kita lanjut kalau begitu. Nah, sekarang pembahasan yang kedua nih, Fas, ini kita hanya membahas muqaddimah saja ya, jadi hanya ta'rif saja, hanya definisi saja.
Nanti masalah-masalahnya akan kita bahas di minggu setelahnya ya. Oke, yang kedua ini bab nifas ya. Sanian an-nifasu ta'rifnya adalah ad-damul kharij ba'da faraghir rahim minal hamli ya. Jadi darah yang keluar kayak ini ya bahasa Indonesianya, darah yang keluar setelah kosongnya rahim dari kehamilan. Jadi darah yang keluar setelah anak itu keluar. Nah, ya. Baik setelah keluarnya segumpal darah atau segumpal daging ya menurut salah satu orang ahli ya. Jadi kalau misalnya katakan keguguran ya, tapi bentuk janin yang sudah keluar itu bentuknya sudah janin ya. Sudah membentuk daging ya, bentuk manusia ya, atau segumpal darah yang ahli ya, biasanya bidan ya atau orang-orang ahli itu sudah mengetahui bahwa itu adalah bentuk manusia. Nah, maka itu darah yang keluar setelah itu dihukumnya adalah darah nifas. Ya. Nah, dengan syarat lagi di sini tambahan adalah sebelum 15 hari. Nah, nanti ada permasalahan lagi. Jadi kalau perempuan nifas, ya kan, dia habis melahirkan, keluar darah setelah 15 hari. Ya, jadi nifasnya baru keluar setelah 15 hari. Apakah darah yang keluar setelah 15 hari itu dihukumi darah nifas atau darah apa gitu? Nah, kalau sebelum 15 hari keluar misalnya lahiran ya, lahiran, kemudian keluar darah di hari ke-10 setelah lahiran. Jadi sejak hari pertama lahiran sampai hari ke-10 tuh nggak keluar darah sama sekali. Baru keluar darah setelah hari ke-10 lahiran. Maka yang dihitung ya darah ke-10 itu tadi dihitung nifas. Ya, dia masih terhitung nifas. Cuman kalau dia keluar darah setelah 15 hari lahiran, maka darah itu tidak dihukumi nifas, Bu, tapi dihukumi darah haid. Bagaimana perhitungannya? Oke, kita lihat ke tabel lagi ya. Kalau ini sekarang ada melahirkan. Ini melahirkan, ini 1, 2, ini maksudnya hari ya Bu ya, 1, 2, sampai 20. Ini karena tabelnya nggak cukup, jadi saya tulis titik-titik 60 ya, karena nifas itu dia waktu paling lamanya adalah 60 hari, ya, waktu paling sebentarnya adalah berapa Bu? Lahdoh ya, atau setetes atau sekejap. Nah, itu kayak Fatimah ya Az-Zahra yang bahkan diriwayatkan ya tidak mengeluarkan darah ketika nifas itu hanya ya lahdoh saja. Itu paling sedikitnya, sedangkan rata-rata biasanya ibu-ibu melahirkan itu mengeluarkan darah nifas sebanyak 40 hari. Oke. Nah, ini yang pertama. Nah, jadi sejak setelah melahirkan, itu hari pertama setelah melahirkan, sampai hari ke-60. Wah, ini benar-benar dari hari pertama sampai hari ke-60 ini mengeluarkan darah. Jelas ya, Bu, ini dihukumi sebagai darah nifas. Ya. Terus, nah, setelah hari ke-15, jadi setelah melahirkan, itu tidak mengeluarkan darah sama sekali. Ya, sampai hari ke-15, hari ke-16 sampai hari ke-20 baru ngeluarin darah nifas, tapi ini cuman ngeluarin 5 hari doang ternyata darah. Dihukumi apa darah ini? Nah, dihukumi haid, bukan dihukumi nifas ya, Bu. Kenapa? Karena dia melewati aqallu tuhrinnya perempuan. Ya, dalam haid itu minimalnya suci perempuan itu adalah 15 hari. Sehingga kalau misalnya perempuan setelah melahirkan tidak mengeluarkan darah sampai sudah 15 hari, ya, ini sudah melewati batas minimal atau durasi minimal dari sucinya perempuan. Sehingga darah yang keluar setelah hari ke-15 ya, atau hari ke-16 sampai hari ke-20 misalnya, atau hari ke-20 sampai hari ke-25 itu semua dihukumi haid ya, Bu. Terus, nah ini habis melahirkan tidak keluar darah sampai hari ke-10. Kemudian hari ke-11 itu keluar darah sampai hari ke-60. Dihukumi apakah darahnya yang keluar? Nah, ini tetap dihukumi nifas. Karena ketika keluar itu tidak mencapai 15 hari tadi ya. Selingnya itu tidak mencapai 15 hari. Jadi dia ketika keluar itu keluar di hari ke-11. Belum mencapai 15 hari, yang mana 15 hari tersebut adalah
batas minimal suci perempuan dari haid. Gitu. Oke. Ini darah nifas. Nah, jadi tadi darah nifas itu dia syaratnya itu tidak boleh, ya di sini saya ulang lagi, ya. Jadi darahnya ini adalah dia keluar sebelum 15 hari, ya. Jadi kalau misalnya dia setelah 15 hari itu baru keluar darahnya setelah melahirkan, 15 hari kemudian baru keluar darah, berarti dihukumi sebagai haid, ya karena telah melewati masa minimal haid, ya yaitu 15 hari. Tapi kalau misalnya darah itu keluar sebelum 15 hari, ya tadi misalnya keluar setelah hari ke-10, hari ke-11, hari ke-13, bahkan hari ke-14 setengah pun, ya itu tetap dihukumi sebagai darah nifas. Ya, seperti itu ya Ibu-Ibu semuanya. Nanti pembahasan lebih detail lagi ya terkait masalah-masalah nifas, kemudian ibu-ibu yang istihadah setelah nifas itu dihukuminya nanti ya kita akan bahas di pembahasannya sendiri. Oke, selanjutnya dalil nifas ini apa? Ya, al-aslu fin nifas itu dalilnya adalah hadis Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat. Ya, jadi hadisnya Ummu Salamah yang beliau itu berkata, ya di sini sudah ada terjemahnya. Kanatin nufasa'u ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam taq'udu arba'ina yauman au arba'ina lailatan. Jadi wanita-wanita yang nifas ya itu pada masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duduk atau tidak melaksanakan sholat selama 40 hari atau 40 malam. Ya. Jadi di sini ini ada kelanjutannya fa fi hadzal hadisi dalilun li ghalibin nifas. Jadi ini dalil yang menunjukkan apa? Rata-ratanya ya, orang yang nifas itu adalah 40 hari. Wa annahu arba'una yauman ya. Jadi 40 hari ya. Wa amma aqalluhu ya ini masa paling sedikitnya ya di sini. Rata-rata lama nifas perempuan itu 40 hari, durasi minimalnya itu sekejap atau lahdzah ya. Ini di sini di bahasa Arabnya wa amma aqalluhu fahuwa lahdhatun. Jadi masa paling sebentarnya dari nifas itu adalah lahdhatun. Lahdhatun itu artinya sekejap ya, setetes, sekejap ya. Wa aksaruhu sittuna yauman. Jadi yang paling banyak durasi maksimalnya itu adalah 60. Saya hadis insyaallah. Nah, insyaallah pembahasan dari nifas ini akan dibahas di pembahasan. Lanjut. Nah, yang terakhir ini ada istihadhah ya. Jadi darah istihadhah itu adalah damun takhruju atau yakhruju ya. Damun yakhruju min ada rahimi fi ghairi ayyamil haid. Ya, dia adalah darah yang keluar dari dena ya, dari bawah ya, paling bawah. Jadi itu ada bagian paling bawah, bagian paling atas. Kalau misalnya itu keluar dari bagian paling atas, rahim paling atas. Sedangkan kalau istihadhah keluar dari rahim paling bawah. Damun khurujun adna darah yang keluar dari rahim fi ghairi ayyamil haid, selain waktu haid dan nifas. Ya, jadi kalau bukan haid, bukan nifas maka dihukumi istihadhah. Ya, seperti itu. Nah, dalilnya istihadhah ya ini dari Fatimah binti Abi Hubaish. Ya, di sini sudah ada terjemahnya. Annaha kanat tustahadu, ya bahwasanya ia itu pernah beristihadhah. Ya. Faqala lana, kemudian Nabi berkata kepada Fatimah binti Abi Hubaish tadi, idza kana haidi, jika apabila darah haid fa innahu aswadu yu'rafu, maka dia itu adalah darah hitam yang dikenali ya. Dia adalah darah hitam yang dikenali. Idza kana dzalika, jika itu memang benar warnanya gitu ya. Atau jika itu terjadi, amsiki an shalah ya, maka janganlah engkau ya Fatimah binti Abi Hubaish itu melaksanakan salat. Fa idza kana al-akharu, jika itu bukan darah hitam ya, maka fatadhi wa shalli, maka berwudulah dan salatlah kamu. Fa in nama huwa irqun ya. Karena
dia merupakan luka pembuluh darah, atau ya darah istihadah itu darah yang terjadi akibat sakit, gitu. Ya, luka pembuluh darah. Nah, dia itu hukumnya ya, hukum istihadah ini dia seperti hadas ya, seperti orang sedang berhadas. Dia harus terus berwudu setiap hendak melaksanakan sholat. Nah, nanti semua ya yang berkaitan dengan istihadah akan kita bahas secara detail di pembahasannya sendiri ya. Itu nanti hukum-hukum yang berkaitan dengan istihadah semuanya ada di sana. Oke? Nah, terakhir ya ini menutup slide saya ya hari ini. Dan ada hukum cairan kewanitaan, ya atau kita kenal dengan istilah keputihan. Nah, jadi keputihan itu dibahas dalam kitab fikih dengan rutubatil farji ya. Jadi rutubah itu sesuatu yang basah, ya atau ya cairan ya. Rutubah itu cairan, al farji yang ada di kemaluan. Ya. Jadi hukum cairan kewanitaan. Nah, ini ada khilaf ya, ada berbeda pendapat, itu wajar berbeda pendapat antara. Nah, di sini dengan Syafi'i sendiri ada berbeda pendapat ya. Di sini dikatakan mayan ziljiwalai sadaman mayusama birutu bifar. Jadi apa-apa yang keluar dari kemaluannya perempuan tapi bukan itu disebut rutu batil farji ya. Jadi cairan kewanitaan atau cairan yang keluar dari kemaluan atau disebut dengan putihan ya, kita bahas. Wahia yaitu apa, rutubatil farji itu apa? Maun abyadu. Di sini ya di bahasa Indonesianya cairan putih atau bening. Cairan putih atau bening yang tidak diketahui antara mazi. Mazi itu cairan putih kuning atau kuning ya, encer yang keluar dari kemaluan ketika syahwat bangkit dan mendahului keluarnya air mani. Ya, jadi dia keluarnya ketika syahwat bangkit. Ya, biasanya keluar banyaknya di perempuan. Itu. Ya, jadi tidak diketahui antara apakah dia itu madhi, ya tadi madhi itu cairan putih ya, kuning dan lain-lain, wal arki, ya tidak diketahui antara mazi dan arki. Arki itu apa? Arok ya, keringat. Jadi ini nggak bisa dibedakan antara kedua hal tersebut. Wa yutasa'alu anha, orang-orang tuh banyak bertanya ya tentang rutubati al-farji ini. Hal hiya tahiratun am najisatun, apakah dihukumi dengan tohir ya dengan suci atau dia najis. Wa hal khurujuha yanqudul wudu am la, apakah keluarnya cairan tadi itu membatalkan wudu atau tidak. Nah, ini kesimpulan hukumnya ya di sini ya, hukumnya itu ada 3 di sini. Yang pertama, jika keluar dari kemaluan bagian yang wajib dibasuh ketika mandi dan istinja. Jadi kalau misalnya ibu-ibu atau teman-teman ya lagi jongkok misalnya mau istinja ya, mau cebok gitu. Nah, ada misalnya mau cebok itu kan kita biasanya membasuh luar kemaluan ya, bagian yang wajib dibasuh ketika mandi dan istinja. Nah, kalau keluar dari luar kemaluan tadi ya maka dihukumi nggak najis. Ya, dia bukan najis. Tidak membatalkan wudhu. Kalau enggak najis, berarti tidak membatalkan wudhu. Contohnya keringat atau arok ya. Arok ini dia dihukumi tidak najis ya, laisa binajis. Dan dia tidak membatalkan wudhu. Terus, jika keluar dari kemaluan bagian dalam, ya ini bagian yang tidak terjangkau saat dibasuh. Nah, itu dia hukumnya najis dan membatalkan wudhu. Contohnya madhi atau wadi ya, wadi juga ini cairan ya putih lengket yang keluar setelah buang air kecil atau setelah membawa barang-barang berat. Nah, itu wadi itu juga dihukumi seperti madhi ya, dia najis dan membatalkan wudhu. Nah, terus berarti keputihan ini masuk ke mana gitu ya? Nah, di sini sebenarnya ada khilaf antara Imam Romli dan Ibnu Hajar, di mana Imam Romli itu ya tadi membagi ya kepada 2. Ada yang keluar dari luar kemaluan atau dari kemaluan bagian dalam. Sedangkan kalau Ibnu Hajar ya, Ibnu Hajar itu memukul rata. Ya, memukul rata semua yang keluar dari baik kemaluan dalam maupun kemaluan luar itu hukumnya adalah dia suci. Ya.
suci, kecuali nanti ada bagian yang memang dia itu di paling dalam banget, yang itu tidak terjangkau gitu ya, kecuali ketika sedang berhubungan. Nah, itu baru dihukumi sesuatu yang keluar dari sana dihukumi dengan najis, gitu. Itu menurut Ibnu Hajar. Nah, tapi di sini karena kita menggunakan qaul mu'tamad, yaitu pakai qaulnya Imam Romli, maka kita hukumi keputihan itu dengan apa? Jadi begini, karena kita juga sebenarnya kan nggak tahu ya Bu ya, keputihan itu keluarnya apakah dari dalam kemaluan atau dari luar. Gitu. Karena kan pas apa namanya mungkin membuka celana gitu ya, tiba-tiba udah ada gitu, kita nggak tahu dia keluar dari mana gitu kan. Maka lebih aman ya kan, kan di sini Imam Romli itu membuat 2 pilihan. Kalau keputihan itu keluar dari luar kemaluan dan kalau keluar dari bagian dalam. Tapi masalahnya kita nggak tahu juga kan bagaimana menghukumi apakah ini dia keluar dari dalam atau keluar dari luar, maka lebih ahsan ihtiyatan ya dalam bentuk penjagaan ya, maka dia dihukumi sebagai najis ya. Jadi kalau misalnya najis ketika apa namanya, mau sholat itu harus dibersihkan dulu ya kan. Baik itu, farjunnya ya, kemaluannya harus dibersihkan dengan istinja ya dan lain-lain, baru habis itu, bisa dengan tidak menggunakan celana atau pakaian dalam yang tadi digunakan ya, kemudian menggunakan yang baru ya, seperti itu. Atau kalau mau aman ya mungkin bisa pakai, pembalut misalnya atau pakai panty liner ya, mungkin kemudian ketika mau sholat tinggal dibuang aja misalnya, itu juga boleh. Karena yang tadi balik lagi kita menghukumi kepada yang ihtiyaton ya, dalam bentuk penjagaan, gitu. Jadi, kalau di fikih itu kita harus sering ya, karena, apa, ya kalau mengikuti ini kan berarti kan Imam Romli itu memberikan kepada kita ya, silahkan kalian berijtihad, kira-kira keputihan tadi keluar dari mana gitu, sedangkan kan kita juga mungkin agak ragu gitu ya, seperti itu. Nah ini yang ketiga hukumnya, jika ragu ya, kalau misalnya kita itu udah, oh kayaknya keluar dari dalam, tapi masih ragu nih, ini kira-kira apakah yang keluar ini keputihan, atau dia madhi, atau wadi, atau keringat. Nah, saya tidak bisa membedakan ya. Maka ya tidak perlu dihukumi najis atau membatalkan wudhu. Jadi dia dihukumi suci ya. Karena apa? Nanti masuk dengan kaidah al-yaqinu la yazulu bisyak. Jadi keyakinan itu tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Gitu. Jadi kita mengamalkan dengan asalnya, hukum asalnya itu adalah segala benda itu tohir. Segala benda itu suci. Nah, itu kalau misalnya nggak bisa membedakan ya antara madhi, wadi, dan keputihan. Tapi kalau udah yakin banget ini mah keputihan ini dari baunya, dari bentuknya, dan lain-lain, nah maka asalnya adalah menghukumi dengan najis tadi ya, dalam bentuk ihtiyatan ya, menjaga diri ya, menjaga-jaga. Nah, jadi kalau dihukumi dengan najis maka ada konsekuensinya, itu tadi dia membatalkan wudhu, sehingga ketika mau sholat maka harus ditanggalkan semua yang terkena tadi dan membersihkan kemaluannya juga ya tadi yang keluar keputihannya itu. Baru akhirnya bisa wudhu dan bisa melaksanakan sholat. Oke. Mungkin sampai sini saya serahkan kembali kepada Bu Eli. Silakan Ibu jika ada pertanyaan atau dan lain-lain. Masya Allah, Ustazah ini baru mukadimahnya aja udah luar biasa ya, sangat membuka mind blowing banget itu. Oh, karena sekarang itu seperti anak-anak kan banyak yang memang umur usia belum 9 tahun komaria. Sekarang itu Iya. anak-anak kayaknya cepet dewasa gitu ya Ustazah. Ada yang umur 8 setengah, udah mengeluarkan darah. Kalau ibunya tidak paham, ibunya langsung menghukumi, oh itu haid gitu. Ya, bahaya sekali kan artinya kan ya Ustazah ya. Masya Allah. Baik, ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk Ustazah. Kita langsung aja ke sesi tanya jawab barangkali ya, karena masih ada waktu sekitar kurang lebih 30 menit. Sebelum saya membacakan, ibu-ibu saya sampaikan dulu bahwa ini Masya Allah kajiannya lanjut ya. Jadi dipersiapkan di pekan depan, waktunya apakah tetap sama atau bagaimana Ustazah? Iya, nggak apa-apa sih kalau jam segini, ahlan insya Allah. Insya Allah ya, di sana selesai waktu subuh ya Ustazah, alhamdulillah. Baik, jadi ini lanjut ya ibu-ibu, persiapkan nanti saya akan share lagi link Zoom-nya untuk pekan depan. Tetap semangat ya, tetap harus ikutin sampai tuntas ini pembahasannya. Baik, kita lanjut. Ini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk ke chat room,
Jadi ibu-ibu kalau ada pertanyaan silahkan langsung di chat aja ya, saya bacakan satu-satu. Di sini ada pertanyaan yang pertama Ustazah, menghitung usia 9 tahun Komariah, apakah sama dengan 9 tahun menurut penanggalan pada zaman sekarang, kalender yang pada umumnya gitu ya. Yang dimaksud Komariah apa ya Ustazah? Sukron. Itu pertanyaan pertama Ustazah. Iya. Iya, kalau Komariah itu sebenarnya dia dihitung dengan tanggal Hijriyah ya, bukan dengan tanggal Masehi gitu. Tapi kan mungkin kalau kita dulu ya nggak ihtimam ya, tidak fokus dengan penanggalan Hijriyah. Jadi kita mungkin nggak tahu juga ini anaknya usianya sekarang 9 tahun Komariahnya berapa ya gitu. Jadi ya mungkin nggak apa-apa sebenarnya dihitung dengan penanggalan 9 tahun Masehi seperti itu. Baik, alhamdulillah sudah jelas ya Ibu yang bertanya untuk yang mengenai menghitung usia 9 tahun Komariah. Gitu ya. Kemudian pertanyaan kedua dari Najahatus Sabrina, izin bertanya Ustazah, bagaimana cara menghitung akhir haid dalam hal waktu sholatnya? Nah ini kayaknya mungkin bagaimana Ustazah, mau dijawab sekarang atau bagaimana? Sebenarnya ini masuk ke materi pekan depan ya. Kita tahu bahwa maksimal darah haid itu 15 hari 15 malam. Misalnya darah pertama keluar pada waktu asar, berlanjut sampai 17 hari darah keluar. Lalu kapan ia harus mulai sholat? Apakah saat itu waktu sholat asar atau maghrib? Di hari keberapa? Nah ini sebenarnya bagaimana Ustazah? Apa mau langsung dijawab atau sebenarnya nanti akan terjawab ya? Iya, sebenarnya akan terjawab di minggu depan, tapi memang itu kalau misalnya menghukumi tadi kasus pertama kali istihadoh itu dia harus dilihat pada adatnya dulu ya, pada kebiasaan. Jadi kebiasaan itu terjadi ketika kasus sebelumnya. Jadi misalnya terjadi istihadoh sekarang atau siklusnya berantakan gitu ya di bulan ini, maka yang dihitung adalah kita mengikut kepada bulan sebelumnya. Itu kalau dalam istilahnya itu adalah al-adat tahsul bil marah. Jadi kebiasaan haid seseorang atau kebiasaan apapun itu dia terjadi dengan satu kali kebiasaan, maka dia harus melihat dulu pada kebiasaan sebelumnya itu adat haidnya berapa gitu, siklusnya berapa. Nah, makanya nanti mungkin nggak apa-apa nanti di soal-soal yang berkaitan dengan hitungan-hitungan haid atau hitungan-hitungan istiadah boleh dikirim ke saya, nanti saya jawab. Tapi karena tadi ya penjelasan ini mungkin agak butuh dijelaskan sesuai dengan makomnya gitu. Kalau misalnya dijelaskan sekarang mungkin agak jelimet juga yang mendengarkan, jadi ya lebih ahsannya ditangguhkan dulu ke minggu depan. Karena harus melihat kepada tadi ya kebiasaan di bulan sebelumnya itu seperti apa. Insya Allah, baik. Sebentar Ustazah, ini Zoom-nya saya menghilang sebentar. Oh iya nih. Baik Ibu Mbak Najahatus Sabrina, mohon bersabar dan pastikan pekan depan ikut lagi kajiannya ya Ustazah. Gitu. Nanti tapi sambil berjalan mungkin ini kan membernya ini nggak saya masukin grup, mungkin ada baiknya saya akan masukkan dulu ke dalam sebuah grup sehingga pertanyaan yang sudah ada mungkin nanti bisa sambil berjalan dijawab, begitu barangkali Ustazah? Oh iya, ya bisa. Bisa ya. Jadi nanti ibu-ibu izin ya, saya masukkan ke dalam satu grup untuk sambil berjalan menunggu pekan depannya lagi. Baik, pertanyaan berikutnya, assalamualaikum dari Mbak Marlina dari Papua nih, Masya Allah. Assalamualaikum Ustazah, Afwan mau bertanya, bagaimana jika darah nifas itu keluar setelah melahirkan tidak sampai 40 hari? Oh, mungkin nifasnya sebentar gitu ya. Apakah tetap dihukumi nifas 40 hari dan tidak boleh melakukan ibadah wajib seperti sholat dan lain-lainnya sampai dengan 40 hari? Atau harus bersuci begitu selesai gitu? Iya, kalau nifas, ya, kalau nifas itu dia kan tadi ya Bu ya tidak ada masa minimalnya. Jadi durasi minimalnya itu adalah lahdoh atau sekejap, setetes. Jadi kalau misalnya cuma 1 hari dan 1 hari itu tidak mencapai 24 jam, itu juga masih terhitung nifas. Selama tadi dia tidak melewati 15 hari. Ya. Maksudnya ketika dia dari melahirkan sampai dia tuh kosongnya tidak 15 hari dari dia melahirkan.
Kalau dari melahirkan sampai 15 hari setelahnya itu dia tidak mengeluarkan darah sama sekali, darah nifas sama sekali, maka setelahnya yang hari ke-16 itu dihukumi sebagai haid. Sebagai haid. Tapi kalau misalnya sejak melahirkan sampai hari nggak nyampe 40 hari tadi ya keluar darah, maka dihukumi dengan nifas. Berarti begitu selesai langsung bersuci gitu ya Ustazah ya? Begitu selesai langsung bersuci. Nanti dilihat lagi kalau misalnya itu nanti masuk kepada hitungannya nifas juga. Jadi kan sebenarnya nifas itu hitungannya 60 hari. Jadi selama 60 hari ini kalau misalnya tadi kasusnya adalah dia beliau ini yang bertanya itu keluar darah belum sampai 40 hari. Saya katakan 35 hari keluar darah. Maka 35 hari ini semua kita hukumi sebagai darah nifas. Kemudian setelah 35 hari itu ada jeda ya, 10 hari misalnya. Ya, jadi totalnya adalah 45 hari kan, 35 tambah 10, 45. Kemudian dia keluar darah lagi sebanyak katakan 10 hari lagi. Ya. Berarti 45 ditambah 10, 55. Maka 10 hari yang keluar setelah 10 hari bersih, itu juga dihukumi tetap darah nifas. Karena masih dalam periode 60 hari. Itu, Bu. Insya Allah. Nah, insya Allah jawabannya sudah sangat jelas ini ya, untuk menghukumi darah nifas. Baik, pertanyaan selanjutnya. Bentar ya. Assalamualaikum dari namanya tidak kelihatan. Izin bertanya Ustazah, keguguran di usia sebelum 4 bulan dan dokter merekomendasikan untuk kuret, mungkin diambil gitu ya. Namun setelah kuret tetap keluar darah. Apakah itu termasuk nifas? Iya. Jadi kalau permasalahan keguguran itu sebenarnya harus dilihat tadi patokannya itu adalah kalau janinnya itu yang keluar bentuknya sudah segumpal darah atau dia belum segumpal darah. Segumpal darah itu kan ada ya kalau misalnya kita itu 40 hari pertama ya. Misalnya keguguran di 40 hari pertama. Maka kalau keguguran di 40 hari pertama ini dia dihukumi semua istihadah. Kalau keluar darah setelah keguguran itu semua dihukumi istihadah. Setelahnya ya karena sudah membentuk gumpalan darah dan gumpalan daging ya kan itu masih perlu dulu ahlu khibroh ya orang-orang yang paham ya di antaranya adalah bidan mungkin kalau di Indonesia atau dokter-dokter gitu kan yang menghukumi bahwa oh ini adalah bentuk janinnya gitu. Nah maka kalau itu sudah dihukumi janin maka kalau ada darah yang keluar setelah dikuret misalnya atau diapakan ya dibersihkan itu juga dihukumi darah nifas sampai nanti berlaku 60 hari berlaku hukum nifas. Masya Allah. Jadi sudah jelas ya Bu, untuk menentukannya membutuhkan ini ya, rekomendasi dari ahlinya gitu ya, untuk hukumnya kali itu sudah jadi janin atau belum. Baik, apakah ada, sebentar ya, saya cek lagi. Oh ada pertanyaan dari Mbak Tri ini dari Medan. Assalamualaikum Ustazah, izin mau bertanya, ada anak teman saya, dia umurnya sekitar 20 tahun, belum menikah, masih gadis gitu ya, tetapi dia mengeluarkan darah di kemaluannya terus-menerus bahkan 1 bulan. Terus mengeluarkan darah, kemudian diperiksa ke dokter, ada penebalan rahim. Nah, yang ingin saya tanyakan, ketika sholat, dia kan pakai pembalut. Kemudian apakah dia berwudu seperti biasanya, apa nih? Apakah dia berwudu seperti biasanya, walaupun darah itu terus keluar gitu ya? Maksudnya ini bertanya tentang teknisnya nih Ustazah, kan tadi ada penjelasan bahwa kalau istihadah ya dia harus berwudu setiap kali sholat begitu ya. Itu dulu karena ada 2 pertanyaan. Barangkali itu dulu Ustazah mengenai teknis wudunya bagi yang istihadah ini Ustazah. Oke, jadi kalau teknisnya orang yang mustahadah, orang yang beristihadah itu ya pertama dibersihkan dulu ya darah yang keluar dari kemaluannya ya dibersihkan dulu. Kemudian kalau bisa disumbat, dimasukkan kapas atau biasanya kalau orang Indonesia tuh pakai kain. Tapi kalau misalnya tidak bisa cukup dengan pembalut saja. Ya. Nah, darah yang keluar ketika sholat, ya dia tetap tadi ya sudah membersihkan, habis itu wudhu misalnya, bersuci, ya kemudian sholat. Nah, darah yang keluar ketika sholat itu dimaafu insya Allah, ya dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk darah yang dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
insya Allah diterima sholatnya. Adapun perhitungannya apakah nanti masuk ke istihadhah atau apa, yaitu nanti mengikuti kepada perhitungan yang insya Allah akan kita hitung minggu depan. Masya Allah. Jadi bersabar ya Bu Tri. Ini apa namanya materinya akan sangat menarik nih minggu depan. Pastikan jangan kelewat. Pertanyaan kedua dari Bu Tri, masih ada waktunya Ustazah, bentar ya. Yang kedua, seseorang haidnya itu sudah lewat dari 15 hari, tapi keluar sedikit-sedikit gitu Ustazah. Apakah dikatakan darah haid atau istihadah? Oke, ini masuknya nanti ke dam mutaqatti'. Nah, jadi darah yang terputus-putus. Darah yang terputus-putus ini juga harus melihat kepada kebiasaan sebelum bulan itu terjadi kasusnya. Nah, itu juga harus dilihat dulu kepada kebiasaannya Ibu siapa tadi yang bertanya? Ibu Tri. Ibu Tri. Nah, itu. Jadi menghukumi istihadah itu bukan dari lebih dari 15 hari kemudian kita hukumi istihadah, bukan ya ibu-ibu semuanya. Jadi dia dihukumi istihadah itu adalah kalau misalnya dia menyelisihi kebiasaan haid sebelumnya. Itu yang dihukumi istihadah. Tapi nanti ada hukum-hukum tersendiri misalnya bagi orang-orang yang mungkin kita ini kan baru belajar nih ya, baru belajar masalah haid ya, kemudian kita lupa dengan siklus kita. Karena biasanya kalau belajar tuh kita akhirnya berpikir, "Oh, saya ini masuk yang jenis ini kah?" Nanti karena ada banyak ya jenisnya orang-orang yang istihadah itu ada mutamayyiz, ada ghairu mutamayyiz, ada mutahayyirah dan yang lain-lain. Nah, kita akan berpikir kemudian, "Ini kita masuk ke yang mana ya? Ini kita masuk ke yang mana ya?" Nanti itu kalau misalnya memang sudah lupa dengan kebiasaan haidnya ya atau siklusnya itu maka dihukumi dengan orang-orang yang ghairu mumayyizah atau mutahayyirah, orang yang ragu-ragu. Nah, nanti ada hukumnya sendiri. Tapi yang jelas nggak mesti 15 hari setelah lebih dari 15 hari itu kemudian dihukumi sebagai istihadah, enggak. Ada juga yang kurang dari 15 hari juga dihukumi istihadah, nah itu nanti ada hukum-hukumnya tersendiri. Ya, Masya Allah. Jadi berarti ini Ustazah apakah bisa disimpulkan mulai dari sekarang ibu-ibu harus mencatat ya? Iya, harus mencatat. Betul. Penting banget Siklus jadi haidnya. siklus haidnya. Jadi ibu-ibu harus punya kalender meja gitu ditandain kapan pertama haid sehingga bisa menghukumi kalau kebiasaannya mungkin selama ini kita nggak pernah ngeh gitu ya Ustazah. Iya. Bulan lalu aja berapa hari ya saya lupa gitu barangkali. Nah, ini penting nih ibu-ibu mulai dari sekarang harus mulai mencatat ya, mencatat waktu haidnya seperti apa sehingga nanti ketika sudah dapat ilmunya mengenai hitung-hitungan akan bisa langsung menghukumi ya Ustazah. Sudah dapat maklumat, ini darah haid, saya harus bersuci dan lain sebagainya ya. Insya Allah. Siap-siap ya Ibu, langsung pada beli kalender meja nih ya. Baik, mungkin ini saya nanti bentar ya. Kemudian pertanyaan berikutnya, bentar ini bercampur. Ya, yang dari Putri sudah kejawab ya. Pertanyaan berikutnya dari Mbak Yuni Lampung. Ustazah ingin bertanya, tadi bilang darah yang keluar saat mau melahirkan itu haid. Berarti saat akan melahirkan keluar flek darah, itu darah haid, itukah yang dihukumi sebagai darah haid gitu? Yang artinya ibunya yang akan melahirkan itu tidak diwajibkan untuk sholat gitu, atau bagaimana Ustazah? Iya, jadi namanya orang yang melahirkan, darah yang keluar bersamaan dengan anak yang keluar, itu namanya adalah damu tolqoh. Ya, bahasa damu tolqoh atau darah yang keluar bersamaan dengan nyerinya ibu yang melahirkan. Nah, jadi damu tolqoh ini dia beda-beda hukumnya, bisa dihukumi haid, bisa dihukumi damu fasad atau darah istihadah. Nah, kalau misalnya kasusnya di sini ya, ibu ini melahirkan, tapi sebelum melahirkan itu tidak sama sekali mengeluarkan darah. Ya, jadi kan kalau di Syafi'i itu seorang yang hamil itu dia bisa mengeluarkan darah. Nah, ketika mengeluarkan darah saat hamil, maka itu dihukumi haid. Nah, tapi di sini ya ketika misalnya ibu-ibu ada seorang ibu yang melahirkan. Sebelum melahirkan ya ketika hamil 9 bulan udah mau gede, udah mau melahirkan, dia tidak sama sekali mengalami haid. Tidak sama sekali mengeluarkan darah. Maka darah yang keluar atau flek yang keluar ya ketika
ibu tersebut melahirkan anak, itu disebut darah fasad atau darah, istihadhah, ya. Jadi dia tetap harus sholat, kalau mau puasa silahkan puasa, diterima puasanya insyaallah. Tapi kalau misalnya sebelum melahirkan, itu keluar darah, ya, keluar darah, darahnya itu dikatakan sebagai darah haid. Maka darah yang keluar bersamaan dengan anaknya keluar, ketika sebelumnya ya, misalnya malamnya, besoknya lahiran nih, terus malamnya itu keluar darah ibunya, ya, tapi belum melahirkan, ya, dan belum ada rasa sakit mau melahirkan, gitu. Maka darah tadi yang keluar dihukumi haid, dan nanti darah yang keluar bersamaan dengan anaknya ini dihukumi sebagai, haid juga. Nah itu. Nah, jadi darah yang keluar bersama anak ini nanti bisa dihukumi haid atau bisa dihukumi istihadhah. Dihukumi istihadhah kalau sebelum melahirkan tidak mengeluarkan darah sama sekali, tapi dihukumi haid kalau sebelum melahirkan itu mengeluarkan darah. Gitu. Ya, Masya Allah, alhamdulillah sudah terjawab ya. Ini masih banyak banget sepertinya pertanyaannya, tapi ini kelihatannya akan terjawab ketika masuk ke materi berikutnya, Ustazah. Oh, iya. Tapi ini ibu-ibu udah Masya Allah, begitu dapat materi ini langsung ya gitu, karena kelihatannya setiap ibu-ibu memiliki ini ya berbagai macam kasus-kasus masing-masing gitu ya. Baik, ini saya lihat secara random dulu ya. Nah, ini ada yang bertanya mengenai sebentar. Oh, ini. Izin bertanya Ustazah dari Resta Ladina Bandung, jika sedang safar lalu masuk waktu sholat, kemudian sebelum wudhu ada keputihan, bagaimana menyucikannya? Lalu seperti apa solusinya Ustazah? Oh, ini ya memang betul berarti ya Ustazah, setiap kita mau sholat juga kita jangan langsung wudhu ya Ustazah, kita harus cek dulu ya, karena itu nanti berkaitannya harus wudhu atau tidaknya begitu ya Ustazah. Silakan Ustazah. Iya. Iya, jadi kalau lagi safar, itu ahsannya ya mungkin kalau misalnya kita biasanya bawa persediaan celana dalam ya, itu mungkin ahsannya ya kita ganti dengan celana dalam. Tapi kalau misalnya kita nggak pakai tidak membawa celana dalam, tidak membawa, panty liner dan lain-lain, maka ya udah ahsannya dicopot aja dulu celananya, habis itu sholat dengan tidak menggunakan celana, nanti kembali lagi ke kamar mandi dan akhirnya menggunakan celana yang tadi. Itu lebih untuk menjaga tadi ya, balik kembali lagi untuk menjaga kehati-hatian supaya sholat kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Masya Allah. Tapi kalau sekarang sih sebenarnya udah lebih simpel ya Ustazah, ada panty liner itu lebih Iya, simpel ibu-ibu. lebih Jadi simpel gitu. Jadi mungkin ahsannya ya bawa jaga-jaga bawa panty liner aja gitu. jadi itu kan tinggal cabut aja gitu ya. Tapi Baik. tadi balik lagi kalau kondisinya darurat, benar-benar lupa nggak bawa, ya tadi bisa seperti itu gitu. Cuman mungkin agak risih gitu ya. Ya, untuk memastikan bahwa sholatnya itu ya Ustazah ya, wudhunya sholatnya. Baik, pertanyaan berikutnya, mungkin saya bacakan sekitar 2 pertanyaan lagi Ustazah. Iya. Assalamualaikum Ustazah, izin bertanya dari Kiki Pekanbaru. Sebelumnya terima kasih atas materi yang disampaikan. Izin bertanya, apakah ketika keputihannya meninggalkan bekas di celana, kalau sholat apakah sholatnya sah atau memang tadi sudah terjawab ya, kalau memang ada bekas ya dicopot gitu Mbak Kiki ya. Copot. Ini Iya. sudah terjawab alhamdulillah. Terus Assalamualaikum dari Nufus Cilegon. Saya kan kalau haid ada siklus yang beberapa hari tidak keluar. Contohnya saya haid akhir-akhir ini sampai 10 hari. Jadi hari kelima tidak keluar darahnya. Biasanya sekitar 2 hari. Nah, mungkin hari kelima haid, terus 2 hari bersih. Kemudian hari ke-8 berarti ya. Hari ke-8 berikut hari ke-8 sampai hari ke-10 itu keluar flek-flek gitu Ustazah. Sampai kemudian bersih. Yang ingin saya tanyakan, ketika 2 hari tidak keluar yang bersih tadi, haruskah saya sholat atau masih dalam durasi haid saya? Iya. Kalau mengikut kepada qaul mu'tamadnya ya, jadi, pendapat yang mu'tamad di Syafi'i, yang diambil ya, yang rajih di Syafi'i itu adalah, bersih di antara 2 haid itu dihukumi sebagai haid. Nah, jadi tadi
ketika ada 2 hari yang suci, ya itu dihukumi haid. Tapi nanti ada syaratnya ya. Ada syaratnya ketika 2 atau masa bersih di antara 2 haid itu dia dihukumi haid itu ada syaratnya. Di antaranya adalah jumlah haid dan masa bersihnya itu tidak boleh kurang dari 15 hari. Nah itu. Jadi tadi misalnya haid 5 hari, kemudian ditambah 2, ditambah berapa tadi? Tambah lagi sampai hari ke-10 Ustazah. Sampai hari ke-10. Ya, tambah 3 berarti. 10. Oke. Tambah Jadi 3 berarti ya. totalnya 10 hari gitu Kalau Ustazah. kalau kurang dari 15 maka dia tidak dihukumi sebagai haid, dia dihukumi suci. Berarti kalau misalnya tidak sholat ya, atau kan biasanya kalau kita itu biasanya mensegerakan sih ya, biasanya orang Indonesia itu lebih mensegerakan. Setelah haid, bersih ya, itu biasanya kan langsung mandi tuh kan. Nah, berarti ya udah ketika sudah mandi habis itu sholat, maka sholatnya tidak perlu diqodho karena kan anggapannya bahwa yang tadi suci itu suci ya. Nah, ternyata memang dia tetap suci gitu. Dia tidak haid. Karena tadi kan ada syaratnya ya, ketika bersih di antara 2 haid itu dianggap sebagai haid, itu ketika jumlah antara haid dan masa bersihnya itu kalau dijumlah itu adalah tidak kurang dari 15 hari. Kalau tadi kan ini 10 hari kan, makanya dia nggak bisa dihukumi yang 2 hari itu sebagai haid, dia dihukumi sebagai suci. Jadi kalau misalnya sebelumnya sudah menghukumi suci, udah nggak perlu diqodho apapun, tapi kalau sebelumnya menghukumi yang bersih tadi dihukumi sebagai haid, maka harus mengqodho sholatnya yang tadi ditinggalkan ya, karena menganggap bahwa itu haid. Iya. Insyaallah. Ya, insya Allah itu nanti perhitungannya di minggu depan. Perhitungannya akan minggu depannya. Ini kebanyakan lebih ke perhitungan sih kelihatannya Ustazah. Jadi Ibu mohon bersabar ya. Insya Allah semua pertanyaannya ini akan terjawab, tapi tetap akan saya copy ya. Mungkin satu pertanyaan terakhir Ustazah. Oh ya, ahlan. Ya. Ustazah mau bertanya, kalau darah yang keluar karena suntik KB suntik, ya KB suntik yang keluar 1 minggu, keluar terus, gimana ini pertanyaannya? Nggak ada komanya, gimana Bu Ustaz nih? Yang keluar karena KB suntik, yang keluar 1 minggu, keluar terus, berhenti 2 hari, terus keluar lagi, gimana Ustazah? Oh, berarti dia habis KB suntik, terus 1 minggu dia mengeluarkan darah terus-menerus, berhenti 2 hari, terus keluar lagi gitu Ustazah. Oh ya, ini melihat dulu Bu kepada kebiasaan sebelumnya. Ya, baru kita bisa menghukumi. Ya, baik. Alhamdulillah, mungkin segitu dulu Ibu-ibu ya. Insya Allah kita lanjutkan di pekan depan. Untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab sudah saya kopikan ya. Insya Allah nanti akan satu-satu. Bisa jadi nanti jawabannya dapat sendiri gitu ya Ustazah di pekan depan ya. Iya. Masya Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Luar biasa sekali hari ini kita mendapatkan ilmu yang saya sendiri tuh antara dari kemarin tuh deg-degan gitu Ustazah. Ketika ini tuh alhamdulillah antara seneng gitu ya, seneng banget. Luar biasa senengnya karena memang ini problem emak-emak sekali gitu ya, emak-emak, anak-anak Iya. sekarang, dan bahkan Betul. Saya tuh jarang sekali menemukan kajian ini yang memang dikupas secara tuntas gitu Ustazah. Sedangkan kan ini Masya Allah ya, wajib kan menentukan kapan dia suci dan lain sebagainya, itu ngeri aja gitu ya kalau seandainya memang ilmunya kita nggak dapet, terus kita ini pakai ilmu kira-kira gitu, bahaya. Bahaya Iya, banget. betul. Ya. Baik, mungkin Ibu-ibu itu aja. Insya Allah kita akan lanjut lagi di pekan depan hari Selasa di waktu dan jam yang sama. Insya Allah di hari Selasa jam 10.30 ya Ustazah ya. Dan nanti izin ya Ibu-ibu yang sudah daftar, saya akan masukkan dulu ke grup agar nanti komunikasinya lebih mudah, dan untuk pertanyaan-pertanyaan mungkin juga akan sambil jalan, mungkin barangkali Ustazah bisa dijawab, nanti saya kirim ke Ustazah gitu. Siap. Ya, Ustazah mohon penutupnya barangkali doa untuk kita di akhir sesi ini Ustazah. Oh iya. Iya. Oke, alhamdulillah
kita telah selesai melaksanakan ya kajian kita pada hari ini. Ya, apa nih? Saya tutup apa nih, Bu? Tutup aja, mari kita ini aja kali ya, kita tutup dengan Ya, sama-sama membaca hamdalah, ya. alhamdulillahirabbil alamin, dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Masya Allah, terima kasih banyak Ustazah, ilmunya luar biasa. Insya Allah ketemu lagi di hari Selasa depan. Terima kasih banyak, Ibu-ibu mohon maaf atas segala kekurangannya. Terus semangat mencari ilmu karena ya udah nggak ada pilihan lagi, apalagi di usia-usia tua ya. Saya melihat Ustazah ini Masya Allah, usia sekarang 23 Ustazah, betul? 25, Bu. Oh, 25 ya, aduh, Masya Allah, kita 25, ngapain ya ibu-ibu dulu ya? Itu aja ibu-ibu, terima kasih banyak Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Terima kasih ibu-ibu Ya. semuanya. Silakan, boleh. Izin live duluan ya, Bu. Mangga, Ustazah Safadoli. Terima kasih ibu-ibu semuanya.